Selamat pagi. Perkenalkan, saya Elvis Pane SPD. Saya mengajar mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 1 Nassau, Kabupaten Toba. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta 201501086257. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Nassau. Berikut video praktik pembelajaran saya. Oke. Selamat pagi adik ibu. Pagi. Iya, supaya kita masuk ke ruangan semuanya sudah rapi pakaiannya? Sudah, Bu. Sudah rapi, silakan masuk ke ruangan. Barisan laki-laki dua. Selamat pagi anak ibu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Puji Tuhan, kabarnya sehat. Ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Wah, luar biasa. Jadi semua ya. Oke, baiklah. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita pantas bersyukur. Untuk itu, saya panggilkan adik-adik kami satu orang untuk memimpin doa ke depan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di ruang kelas kami ini dalam keadaan sehat. Tuhan, sebentar kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Engkau yang menerangi hati kami, supaya kami bisa menerima pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru kami kepada kami. Tuhan, begitu banyak dosa yang kami perbuat, ampunilah kami berdoa serta mengucapkan syukur. Amin. Berdiri dulu semua untuk menambah rasa nasionalisme kita. Penyanyi dulu. Semua mengikuti ya. Sampai bergajah pura-pura, sambung menyambung menjadi satu. Inilah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baiklah. Terima kasih adik kami. Silahkan duduk. Gimana mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat? Semangat, Bu. Semangat? Semangat, Bu. Masih kenyang? Masih, Bu. Berarti bisa kita mulai pembelajaran kita ya. Oke. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari sebagian dari kebinekaan Indonesia. Jadi Ibu mau tanya ya sekarang. Ada yang masih ingat ya tentang apa yang sudah Ibu jelaskan di minggu yang lalu? Apa yang dimaksud dengan kebinekaan? Kebinekaan, iya. Mana? Definisi dari kebinekaan adalah keberagaman. Iya, definisi dari kebinekaan adalah keberagaman. Jadi, kalau bineka tunggal ika apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Iya, benar. Oke. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, berarti kita sampai ke pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai kita buat dulu kesepakatan
dengan elemen apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ya. Capaian pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan mampu menerima keragaman dan perubahan budaya sebagai suatu kenyataan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan menanggapi secara proporsional terhadap kondisi yang ada di lingkungan sesuai dengan peran dan kebutuhan yang ada di masyarakat dengan baik. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang pertama, ya, yaitu peserta didik mampu menguraikan keragaman gender, suku, ras, dan budaya di Indonesia dengan baik. Kemudian peserta didik mampu menganalisis keragaman agama, ras, dan antar golongan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengimplementasikan dan berkontribusi menjaga nilai kebinekaan dalam lingkungan tempat tinggal, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah. Oke, motivasi pembelajaran kita hari ini apa itu? Semua baca dulu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, yang kedua. Iya, budaya daerah memperkaya budaya nasional. Oke, Ibu, ada pertanyaan pemantik buat kita semua, ya. Perbedaan apa yang ada di kelas ini? Perbedaan apa? Perbedaan agama ada? Oke, perbedaan agama. Kemudian perbedaan apa lagi? Perbedaan warna kulit, ya kan? Ada yang kulitnya hitam manis, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, ya kan? Dan sebagainya, ya. Oke. Perlunya kita menghargai perbedaan itu? Supaya apa kita menghargai perbedaan tersebut? Supaya damai, aman, dan tentram. Oke, baiklah. Sebelum kita menonton tayangan video, kita ice breaking dulu, berdiri dulu semua kami. Semua mengikuti ya.
Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal yang lebih banyak, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejarcita di Play Store sekarang juga. Like dan share juga video ini ke teman video lainnya ya. Kejarcita, kejar ilmu, raih cita. Baik, tadi kita sudah menonton video secara seksama ya, video tentang materi kita hari ini. Untuk itu saya bagi dulu sebelum ibu membagi LKPD-nya, saya bagi dulu kelompoknya ya. Oke, saya bagi untuk yang di kanan ibu ini saya bagi dan saya buat kelompoknya kelompok 1, kelompok 2 dibagi ya, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Oke. Oke, mana kegiatan lain kita nanti akan mempresentasikan dari apa yang kamu kerjakan. Oke, di sini Ibu akan membagi LKPD per kelompok untuk dikerjakan ya, secara berkelompok ya. Ini LKPD untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Kelompok 4 untuk kelompok 3. Oke, di dalam
kasih terhadap keberagaman Indonesia. Keberagaman di Indonesia bisa terjadi karena badan transportasi dan komunikasi. Badan transportasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab dari adanya keberagaman di Indonesia. Karena tidak adanya alat transportasi dan komunikasi yang bisa digunakan oleh kelompok masyarakat di suatu daerah untuk berinteraksi dengan kelompok masyarakat yang berada di daerah lain, yang membuat budaya yang ada di kelompok masyarakat tersebut terbentuk tanpa adanya pengaruh dari budaya dan Oke, bagaimana jawabannya kelompok 2? Sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Sudah. Oke, kita berikan tepuk tangan. Gak ada lagi. Oke, silakan duduk kelompok 1. Ya, dilanjutkan dengan presentasi kelompok 2. Baik teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah mengamati PPT dan menonton video, diskusi kami contoh sikap dan perilaku yang berkontribusi menjaga kebenekaan Indonesia, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Contoh sikap dan lingkungan keluarga. 1. Menghormati bapak dan ibu. 2. Membantu ibu dan ayah di rumah. 3. Berlaku sopan. 4. Membantu adik mengerjakan PR. Contoh sikap di lingkungan sekolah. 1. Bersahabat atau membeda-bedakan. 2. Saling menyayangi dan menunjukkan sikap berkeluarga antar teman. 3. Mendukung kelompok belajar tanpa diskriminasi. Contoh perilaku dalam kehidupan masyarakat diantaranya 1. Memberi tali silaturahmi antar tetangga, antarnya setempat dan antar wilayahnya. 2. Bekerja sama dalam membagi sarana dan perasaan. 3. Membiasakan tolong-menolong diantaranya yang membutuhkan. 4. Mengadakan pertandingan olahraga antar keluarga. 5. Bersama menciptakan kebersihan serta keamanan di lingkungan daerah dan tempat tinggal. Contoh perilaku yang berkontribusi di bangsa dan negara. Menghargai perbedaan lingkungan masyarakat, baik itu perbedaan suku, agama, ras, budaya, warna kulit, gender, dan antar golongan. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai kerja kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, kelompok 2 sudah presentase. Tepuk tangan dulu. Oke, yang ingin bertanya kepada kelompok 2 dipersilakan. Dipersilakan. Bagaimana cara menjaga keberagaman di lingkungan masyarakat? Apa pertanyaannya? Bagaimana? Coba kuatkan dulu suaranya. Bagaimana cara berkontribusi menjaga keberagaman di lingkungan masyarakat? Iya, bagaimana cara yang berkontribusi menjaga keberagaman suku di lingkungan masyarakat? Itu pertanyaan dari kelompok 4. Bisa dijawab? Silakan dijawab oleh kelompok 2. Baik, terima kasih buat kelompok 4 yang telah mengusulkan pertanyaannya. Kami kelompok 2 akan menjawabnya. Cara yang berkontribusi menjaga keberagaman suku di masyarakat diantaranya dengan saling menghargai perbedaan di tengah-tengah masyarakat, antara lain menghargai perbedaan suku, antar golongan, ras, warna kulit, dan lain-lain. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 2? Oke, baiklah. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo. Kelompok 2 silakan duduk. Oke, kita lanjut dengan kelompok 3. Silakan ke kelompok
Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang darat dan Parsi sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Arab membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar, melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Oke, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka ya. Kita berikan dulu tepuk tangan. Yang ingin bertanya untuk kelompok 3 ada? Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Silakan. Bagaimana sikap yang berkontribusi menjaga keberagaman agama di Indonesia? Oke, pertanyaannya adalah bagaimana sikap yang berkontribusi menjaga keberagaman agama ya? Keberagaman agama di Indonesia, silakan dijawab aku. Satu, tidak membedakan teman atau orang lain saat beribadah, tidak membedakan agama, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti agama sendiri. Oke, sudah. Bagaimana jawabannya untuk kelompok 1? Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, ada lagi. Oke, silakan aku. Saya mau bertanya, agama yang pertama di Indonesia apa? Oke, pertanyaan dari kelompok 1 adalah agama yang pertama sekali ada di Indonesia ada agama apa? Terima kasih atas pertanyaannya, kami akan menjawab. Agama yang pertama datang di Indonesia adalah agama Hindu. Yang pertama kali masuk ke Indonesia pada awal abad ke-4 Masehi atau berkembang dan telah berkembang di Indonesia. Agama Hindu dibawa oleh pedagang asing yang melakukan aktivitas perdagangan di Indonesia. Dan agama Hindu dapat dibuktikan dengan adanya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Terima kasih. Oke, katanya agama yang pertama sekali ada di Indonesia adalah agama Hindu. Bagaimana jawabannya kelompok 1? Oke, ya. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi? Oke, kalau begitu kita berikan tepuk tangan yang kalian untuk kelompok 3. Ya, bagus ya, luar biasa. Silakan duduk. Sekarang kelompok 4. Baik teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mengilustrasikan hasil kerja kelompok kami. Setelah menggambar setelah mengamati PPT dan menonton video diskusikanlah dampak negatif dan dampak positif keberagaman yang ada di Indonesia. Dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan perpecahan bangsa dan negara. Dampak positifnya dari keberagaman itu memberi manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Demikianlah hasil kami. Jika ada pertanyaan, Oke, demikianlah hasil diskusi mereka. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain dipersilahkan. Ya, ada pertanyaan dari kelompok 3. Silakan aku. Bagaimana cara meminimalisir dampak negatif dari keberagaman Indonesia? Iya, bagaimana cara meminimalisir dampak negatif keberagaman Indonesia itu katanya? Dijawab. Saya silakan dijawab ya. Cara meminimalisir dampak negatif dari keberagaman Indonesia adalah dengan cara toleransi, tolong menolong, saling menghargai, dan berkenan dan berteman. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ada lagi
sudah siap? Oke, waktu tinggal 1 menit lagi. Bagi yang mengerjakan LKPD dari HP, jangan lupa di-submit ya, supaya nanti jawabanmu terekam. Bagi yang mengerjakan LKPD secara manual, silakan kumpulkan. 1, 2. Oke, silakan kumpulkan. Baik ya, dari kegiatan kita tadi sudah presentasi, ya kan? Sudah mengerjakan LKPD, ya. Maka kita bisa membuat ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membuat atau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan aku. Bineka Tunggal Ika bermakna bersatu padu dalam ikatan NKRI. Walaupun berbeda suku, agama, adat istiadat, ras, dan antar golongan. Iya, ya. Bineka Tunggal Ika bermakna bersatu padu dalam ikatan NKRI, walaupun berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke, setuju itu kesimpulan bersama. Maka kita baca dulu kesimpulan bersama-sama. 2, 3 ya. Bineka Tunggal Ika bermakna bersatu padu dalam ikatan NKRI, walaupun berbeda suku, agama, adat istiadat, ras, dan antar golongan. Oke, kita merefleksikan pembelajaran yang tadi ya. Kembali ke pertanyaan sama kalian. Tadi perbedaan apa yang ada di Indonesia? Siapa yang bisa? Oke, Ana. Satu perbedaan yang kita katakan mengenai suku, agama, ras, adat istiadat, dan antar golongan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Iya, perbedaan di Indonesia itu ada perbedaan suku, ada perbedaan agama, ada perbedaan ras, dan perbedaan antar golongan. Oke, dari materi kita hari ini yang sudah kita pelajari bersama, ya, kalau agama di Indonesia itu berbeda-beda, ya. Ada berapa agama yang dianut di Indonesia atau yang diakui di Indonesia? Apa itu yang pertama? Islam. Agama Islam. Agama yang kedua agama apa? Kristen Protestan. Agama yang ketiga? Katolik. Yang keempat? Buddha. Yang kelima? Hindu. Yang keenam? Konghucu. Oke, yang keenam adalah Konghucu. Oke, kita berikan tepuk tangan bagi kita. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silakan diringkas materi kita kebinekaan Indonesia, ya. Boleh berupa video, boleh berupa catatan, ya. Pokoknya kalian meringkasnya, catat dengan bagus di catatannya. Oke? Supaya pembelajaran kita satu orang memimpin 2, silakan. Mari ke depan aku. Mari kita bersama dalam saya menjadikan kehadiran yang Bapak yang Bapak pada siang hari ini kami selesai kita belajar membaca kami ya Tuhan, kiranya apapun yang menjadi pelajaran pada siang hari ini Tuhan juga belajar kami kiranya dapat kami menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Puji dan namamu